Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini edisi hari Jumat 18 apa 19 Maret ya ini 18-19 Maret 2021 tentunya ini hari ini Hani hadir kembali menjumpai Anda dengan narasumber yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan tentu saja nih pemirsa diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live stream kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan pemirsa hari ini spesial juga narasumber Hani sudah hadir di sini di studio Sultan TV. Kita akan bahas mengenai mendongeng untuk anak Indonesia. Siapa sih yang sudah hadir di studio Sultan TV? Hani akan perkenalkan terlebih dahulu jika ini kami membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Anda bisa langsung kunjungi official YouTube kami di @sultantv.co. Kemudian Anda buka handphonenya, ketikkan apa yang ingin Anda tanyakan di live chat kami. Di situ ada fitur live chat di official YouTube. Anda bisa ketikkan apa yang ingin disampaikan dan juga ditanyakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh dua narasumber Hani hari ini. Tentu saja. Baik pemirsa, ini biasanya kalau kita ngomongin mendongeng nih pemirsa, kan ini untuk anak Indonesia katanya. Identiknya kan biasanya kalau mendongeng anak-anak begitu ya. Nah ini juga bahwa besok katanya merupakan hari dongeng sedunia, dan tentu saja ini jatuh pada hari Sabtu 20 Maret 2021. Tentu saja yang hadir di Sultan TV juga ini dari mana sih? Penasaran juga. Hanya akan perkenalkan secara langsung sudah hadir di studio Sultan TV. Yang pertama ada Kak Nur dari IGI Kota Serang. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam Kak Hani. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, baik. Selain iya. Kak Nur juga nih pemirsa, ini ada juga narasumber kami yang kedua. Sudah ada Kak Neng dari Kampung Dongeng Serang. Assalamualaikum Kak Neng. Waalaikumsalam Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, situasi pandemi ini, walaupun situasi pandemi kemudian juga masih di situasi, walaupun sudah zona kuning ya di Banten sendiri, tapi ini harus tetap sehat, semangat, pastinya gitu ya. Oke, baik, ini Kak pengen tanya terlebih dahulu deh Kak Neng sama Kak Nur, kita mau ngobrol santai nih sama teman-teman di rumah pemirsa Satu TV tentang dongeng dan sebagainya. Nanti kita akan bahas juga di segmen-segmen selanjutnya. Cuma terlebih dahulu tadi sampai ke sini nyasar apa tidak nih? Tidak sih, Alhamdulillah. Sudah. Tapi Kak Nur sudah pernah kesini sebelumnya ya? Sebelumnya sudah, waktu acara relawan Insight. Oke, berarti sudah pernah, jadi nggak nyasar lagi ya? Oke, Kak Neng juga sama bareng sama Kak Nur. Kak Nur juga. Oke, Iya. kayaknya dua sejoli bareng terus. Sebulan pas aja ketemu lagi. Iya. Pokoknya hubungan dongeng, Dongeng alhamdulillah pasti kita ya. ketemu. Siap, oke. Baik, nah ini karena Hani ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih apresiasi juga kepada Sama. Kak Nur dan juga Kak Neng. Sama-sama. Udah menyempatkan mungkin di sela-sela kesibukan Iya. dan lain sebagainya bisa hadir di sini. Bahkan tadi nih pemirsa, Hani tuh tadi nanya di belakang layar nih kita nih ya sama Kak Nur, kata Kak Nur, harus selesai ketemu anak murid nih hari ini kan. Tapi katanya diundang, alhamdulillahnya masih bisa ya, Iya, dan juga alhamdulillah. menyempatkan hadir ke Sultan TV. Terima kasih banyak Kak Nur, Sama-sama. Kak Neng juga. Sama-sama, Kak. Nah kita akan ngobrol santai tentu saja terlebih dahulu, mungkin biar pemirsa Sultan TV tahu dan juga kenal juga. Mungkin disapa-sapa pemirsanya, silakan Boleh. Kak Nur terlebih dahulu sebelah sini kameranya. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar hari ini? Ya, nama saya Nur Hayati, biasa dipanggil dengan Kak Nur kalau mendongeng. Nah, saya sendiri bekerja sebagai guru di Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang, bagian dari TKLB. Iya, seperti itu keseharian saya. Oke, luar biasa, sebagai guru juga ya. Iya, dan kebetulan saya juga tergabung di organisasi Ikatan Guru Indonesia Kota Serang. IGI. Iya betul, IGI Kota Serang. Oke, kan juga penasaran kenapa ini ada IGI Kota Serang tapi sangkut pautnya sama mendongeng. Nanti Iya. harus dijawab ya. Siap. Tapi nanti sampaikan nanti. Terlebih dahulu Kak Neng juga silakan untuk sapa-sapa pemirsa Satu TV sebelah sini. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kak Neng. Aktivitas sehari-hari saya juga sama ya, guru dari AGIS. AGIS itu Asada Global Islamic AGIS, Asada Global Islamic Center, School. Mohon maaf, kayak belum sarapan nih Kak. Iya, aktivitas sehari-hari sebagai guru dan bergabung juga dalam di Kampung Dongeng Serang.
seperti Oke, itu. aktivitas guru juga sama Guru ya? sama. Oke. Di guru taman kanak-kanak, Kak. Sama anak-anak. Taman kanak-kanak. Oke, Jadi ngasuh aja tiap hari. Kalau Kayaknya tidak muridnya di bawah nih. salah satu muridnya di bawah yang suka ngerecokin di kelas. Oke, luar biasa. Nah ini luar biasa seorang guru dua-duanya berarti Iya, ya? iya kebetulan. Jadi kita adalah penggiat dongeng istilahnya. Iya, penggiat dongeng. Ini sebutannya adalah penggiat dongeng. Penggiat. Iya, penggiat dongeng. Jadi memang ada dua. Kita ada yang pendongeng memang profesional, jadi mereka mencari uang pekerjaan memang benar-benar sebagai pendongeng. Pendongeng, oke. Nah, kalau kita kan tugas utama sebagai guru, Oke. tapi kita menggiatkan dongeng. Jadi penggiat dongeng. Seperti itu. Luar biasa. Sebagai guru, tapi guru TK dua-duanya ya? Guru. Iya, saya kebetulan sekolah khusus tapi Sekolah di khusus, TKLG-nya. Oke, luar biasa ini. Alhamdulillah, tapi hari ini work from office, work from home. Iya, udah Homes. kita WF. WFH. Daring, iya. Jadi kita daring. kalau Neng sendiri sih di piket ya. Jadi satu minggu itu 3 kali. Bisa 3 kali gitu 3 ya? kali. Oke, luar biasa. Nah, selain itu juga ini, Hani penasaran juga tentang Kampung Dongeng Serang dan juga IGI Kota Serang. Tadi dan sampaikan kata Hani, kok bisa IGI Kota Serang, Ikatan Guru Indonesia Kota Iya, Serang, betul. tapi ini sangkut pautnya sama dongeng. Itu gimana ceritanya? Gini Kak Nur terlebih dahulu. Iya, baik. IGI kan walaupun mereka organisasi guru, tapi memang bergeraknya di berbagai bidang, terutama di bagian literasi. Oke. Ya, dari situ juga. Nah, kemudian mendongeng ini juga sebagai salah satu bagian dari literasi supaya Baik. anak-anak senang buku, membaca buku, gitu kan. Apapun dari buku. Nah, itu kita menggiatkan juga dengan dongeng. Kita bekerja sama dengan TBM biasanya ya, TBM Taman Bacaan Masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Nah, itu kita cari dari situ, terus kemudian memang masyarakat yang kurang di literasinya. Kemarin waktu Hari Aksara Internasional tuh sempat tuh kita ke pelosok, ke daerah mana akan ke sana, itu memang masyarakatnya yang masih banyak yang buta huruf. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita di sana tidak hanya mendongeng saja sih ya. Kita baca buku gitu kan, kemudian permainan interaktif, kreativitas, dan diakhiri dengan mendongeng. Iya, seperti gitu, itu biar oke. anak-anak senang. Oh, ternyata bukan anak-anak aja sih sebenarnya senang, orang tuanya Oh, juga. juga ikutan Iya, nontonin, ikut-ikutan gitu nonton, ya? seru gitu kan. Oke, ya. oke. Berarti Gitu. memang IGI juga menggiatkan dongengnya. Iya, betul, Begitu, sebagai ada salah ya. satu. Oke, Iya, salah betul. satunya. Baik, dari IGI Kota Serang nih, Kak Nur sendiri. Kalau Kak Neng kan dari Kampung Dongeng Serang nih, Kak. Iya. nih. Kakak sudah berapa lama di Kampung Dongeng Serang? Kita berdiri tuh baru 2019 ya, Kak Nur ya? Kebetulan Kak Nur juga memang giat di sini. Kampung Oh, Dongeng Serang. Juga ya, Kak. Luar biasa nih, Jadi Kak Nur baru kesana kesini ya. Sudah ikut lama, Kak? 2 tahun kurang lebih. Belajar dulu awalnya. Belajar dulu, kita tuh pertama mengikuti ini ya, kemah dongeng, mengikuti Iya. seminar-seminar. Ada Betul. kita tuh Kampung Dongeng Indonesia namanya, Kak. Ada khusus Kampung Dongeng Ada Indonesia? Kampung Dongeng Berarti Indonesia. Setiap kali di daerah apa kalau ada? Kalau kita itu daerah, Kak. Kampung Iya, Dongeng Serang, Kampung sebutin. Dongeng Cilegon, Kampung Cilegon Dongeng ada. Kabupaten ada. Ada. Kita tuh masuknya kabupaten dan kota Serang. Kota Karena kan Serang. kabupaten memang belum, jadi digabung. Gitu, oke. Nah ini kalau Kampung Dongeng Serang sendiri ini kan kakak dari Kampung Dongeng, Kak Nur juga ikut berkontribusi dan lain sebagainya banyak di sini gitu Iya, ya. kita kerjasama soalnya. Kerjasama begitu. IGI ya, dan Kampung bareng-bareng. Dongeng Iya. bersahabat. Dari ilmu dongeng juga dari Kampung Dari Kampung Dongeng. Dongeng Serang gitu ya. Jangan Tadi kawam. baru 2 Iya. tahun ya katakanlah gitu ya. 2 Iya, tahun betul. untuk Kampung Dongeng Serang. Oke, nah ini sudah banyak apa teman-teman juga banyak relawan, kemudian juga apakah banyak juga di Kampung Dongeng Serang ini yang ingin belajar mendongeng, apakah emang khusus dihususkan untuk mendongeng atau seperti apa? Kita juga ada ada kreativitas, ada games, ada senamnya juga. Kita ada senam khusus Kampung Dongeng Serang juga ada. Kampung Dongeng Indonesia lebih tepatnya. Iya, terus ada untuk pelatihan anak-anak juga untuk mendongeng, Kak. Jadi tidak khusus kita anak-anak itu mendengarkan dongeng saja. Tidak Jadi khusus, kita ada pelatihannya? ada pelatihannya juga untuk anak-anak. Ada permainan tradisionalnya juga. Jadi semua permainan tradisional sebelum acara dimulai anak-anak boleh bermain dan membaca juga ada. Kebetulan kita tuh bergabung dengan TBM Cahaya Bunda ya Kak Nur ya. Cahaya Bunda yang di Tembong. Lokasi kita tuh ada di Tembong, sekretariatnya. Kampung Jadi Dongeng Serang di Tembong juga. di Tembong. Oke, Iya. Kerjasama. Jadi anak-anak untuk membacanya kan biar lebih banyak bukunya. Jadi kita bergabung dengan TBM itu. Oh wow, luar biasa nih ya ini Iya, kalian relawan. inisiasi mereka ini Kantor dan juga Kaneng juga inisiasi Kampung Dongeng Serang, luar biasa sekali. Nah ini juga ini pengen tahu dong perasaannya gitu ya. Ya mungkin sebagai seorang pendongeng kan pasti punya ini sendiri ya, apa namanya,
perasaan senang atau memang karena suka begitu. Nah ini kalau Kak Nur sama Kak Neng nih kan, Kak Nur sama Kak Neng udah cukup lama nih ya bergelut di dunia perdongeng-dongengan lagi istilahnya ya media ini gitu. Nah gimana sih perasaannya, apakah memang karena suka atau memang tuntutan atau seperti apa nih? Siapa dulu yang mau jawab nih? Kalau Neng sih senang aja ya, senang aja. suka melihat anak-anak juga berbeda ketika kita mendongeng, ekspresi mereka ya happy, terus apa yang kita sampaikan juga ngena ke anak-anak, seperti itu Kak. Kak Nur? Kalau saya karena dulu memang senang baca buku, terus kemudian saya dulu basicnya jadi teater, jadi seneng banget ya ngeliat dongeng gitu, kemudian pengen mencoba, dan kemudian waktu itu juga saya kuliah di sebagai metode kan mendongeng untuk anak-anak, jadi saya mendalami itu dan ternyata memang seneng banget responnya melihat anak-anak seneng gitu, wah ternyata saya bisa gitu menyenangkan anak-anak, itu sih Punya kebahagiaan sendiri. iya kebahagiaan tersendiri. Iya juga. Iya betul. Dari situ terus kemudian karena apa ya, kalau dengan dongeng kan lebih mudah nih ngasih tahu ke anak-anak, yang edukasi anak-anak gitu kan, tanpa kita paksakan, ya udah jadi kita senang aja gitu ya, enjoy gitu ya, suka, senang, bahagia, enjoy, jadi nggak ada terpaksaan tidak ada sama sekali gitu ya, terpaksaan gitu karena memang kalau udah suka apa sih yang bisa dilakuin gitu kan, biasanya gitu kalau ya temannya kayak hanya suka ngomong misalkan kita suka kayak gini, hal-hal seperti ini suka, dan juga suka juga kan dilakuinnya gitu ya. Itu sama kayak Neneng dan juga Kak Nur. Nah ini Neneng dan juga Kak Nur kan ini sudah cukup lama nih ya. Aku pengen tahu Mendongeng gitu, sulit gak? Apa sih yang menjadi tantangan terberat ketika mendongeng? Seperti apa? kalau untuk mendongeng mudah sih ya Kak. Kadang-kadang kan orang tua ini berbalik kepada orang tua, kadang-kadang orang tua ngeluh, saya nggak bisa suara kecil, saya nggak bisa suara besar. Sebenarnya dalam mendongeng itu mudah, asalkan kita mau aja. Mau dulu yang pertama ya kan Nur ya. Yang penting kita menyampaikan gitu kan, tujuannya seperti apa, intinya mau dulu. Gampang sekali untuk mendongeng. Sisanya bisa belajar. Iya. Sejatinya kan kita itu memiliki 3 suara ya, suara kecil, suara sedang, sama suara besar. Iya kan biasanya kalau dongeng itu banyak macam suara. Iya, tapi pada dasarnya kita sebagai manusia itu sudah memiliki suara itu sendiri. Iya. Setiap orang punya Tidak untuk punya belajar mendongeng gitu ya. Asalkan yang pertama kuncinya mau dulu ya. Kalau kalian gimana? Suka dan juga sulit atau tidak? Awal-awal memang sulit, saya kadang-kadang ada tantangan, aku bisa nggak ya gitu, ragu-ragu gitu, tapi kalau ketika udah mulai bercoba, apalagi sudah berinteraksi bertemu sama anak-anak, itu udah hilang itu. Udah pokoknya enjoy aja gitu kan, seperti itu. Pokoknya ya. sama kayak Kaneng gitu ya, memang tidak sulit, yang penting mau mencoba. Dongeng itu bukan bakat, tapi bisa dilatih. Dia bukan bakat, yang penting mau dilatih. Dan memang kan tujuan utama dongeng itu menyampaikan pesan ke anak, kemudian juga menimbulkan emosi, keterikatan sama orang tua sama anaknya, seperti itu kan, guru sama muridnya gitu. Iya, penting juga. Kayaknya ini kalau ngomongin tadi orang tua sama anak, berarti apalagi ketika nanti ya untuk salah satunya mungkin cara ketika punya anak gitu ya. Nanti nggak tahu sekarang kan belum nih kan ya. belum gitu ya, kalau misalnya punya anak terus akhirnya mungkin apakah itu jadi alternatif yang cukup baik gitu untuk menjadikan ya anak istilahnya didongengkan gitu oleh orang tuanya. Berarti orang tua punya skill itu juga dong? Iya, betul sekali kalau saya. Yang penting orang tua tuh mau mendongeng berapa 5 menit setiap hari juga sebelum tidur. Nah itu juga sangat penting karena akan timbul kelekatan gitu kan, emosi, kedekatan emosi. Jadi kita kan alasannya sibuk, nggak bisa dongeng. Nggak tahu aku mau dongeng apa ya. Kalau dongeng nih tadi kan ada suara-suara gitu ya, kayak ada betul. Tapi kalau misalkan ternyata saya bisa aja dongeng, tapi saya nggak bisa kalau harus suara-suara yang berbeda gitu. Apakah itu nanti pesannya sampai atau tidak kalau untuk ke anak dan lain sebagainya? Nah itu dia ya, itu yang sering terjadi di kita ya. Orang nggak mau dongeng, guru juga kan, orang tua nggak mau dongeng karena nggak bisa bersuara-suara, nggak bisa menirukan berbagai macam suara gitu kan, seperti itu. Padahal iya, yang penting kan pesan yang disampaikan cukup dengan intonasi saja. Nggak mungkin kan anak protes, mama nggak bisa niruin suara pendongeng, nggak bakalan komplain, malah seneng. Udah seneng ya? Iya betul. Malah berkali-kali kita bisa pakai buku, banyak bahkan mereka pasti penasaran gitu kan, kok si ini seperti ini ya gitu kan, kok si ini seperti ini. Jadi kan untuk
menambah bahasa ke anak juga, sosial emosionalnya yang tadi gitu kan, bagaimana dia memecahkan masalah dalam artian ya sikap dia itu harus seperti apa ya gitu. Wow, menarik sekali nih pemirsa. Ini nanti juga Ani pengen dengar Kak Nur sama Kak Neng ya. Nanti mau ngedongeng terus kayak gimana sih? Apakah bener suaranya mengecil? Ani penasaran juga. Saya berarti nyoba yang nggak pakai suara lah. Suara Ani siapa? kayaknya udah pernah Biar. nih Kak Nur sama Kak Neng. Udah kayaknya udah mantap banget ya, udah bawa properti juga tuh, ada boneka-bonekanya. Belum kenalan nih. Oh nanti. Nah kita kayaknya jeda dulu ya nih Kak ya. Iya, boleh, Kak Nur boleh. Dan juga Kak Neng kita jeda terlebih Ya. dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini. Ada aja. Ada ininya. Nggak tahu kalau emang ada ini gitu green screen. Aku juga sering lupa sih kalau kenal semua. Kasih tahu kita green screen gitu ya. Jangan kasih tak, jangan pakai hijau gitu. Beberapa kali. Cek Bu Hani. Nyerupai. Bang Aep, cek Bu Hani. Aman. Kan ya, kita iklan dulu. Ada nggak nih kira-kira apa namanya, masukan saran apa yang pengen di titik beratkan? Baik. Iya. Tips nanti ya. Berarti nanti tips ya. Nanti aku coba tanya tips-tipsnya. Dan aku nanti. Kemarin nggak bener suara kodok. Oh iya. Makanya saya nggak bisa, saya sedang tenggorokan, memang nggak bisa minum SS gitu. Oh. es, terus esnya emang dari apa ya, minuman manis Nggak bisa. akhirnya kemarin tuh dia saya yang nemenin, ternyata diganti jadi biar kantor yang dongeng. Tadinya. Kemarin tuh ya kadar dulu ya, kemarin virus CDR beberapa kali Udah mendingan gitu ya. pagi alhamdulillah. Kalau udah biasa
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja nih pemirsa, di segmen 2 kali ini masih bersama dengan Kak Nur dan juga Kak Neng. Dan kita juga masih membahas tentang mendongeng untuk anak Indonesia. Dan diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di live stream kami melalui live streaming kami di www.sultantv.co, di website kami, atau juga Anda bisa langsung kunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa nih pemirsa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Anda bisa langsung buka infonya, follow Instagramnya @sultantv.co. Ada informasi-informasi menarik, terkini dan juga teraktual pastinya tentu saja. Baik pemirsa, di talk show kali ini tentu saja masih ada waktu juga, nanti juga Hani pengen tahu gimana sih mendongeng itu, kemudian juga apakah memang mendongeng itu ada keterkaitan antara anak dan orang tua, kemudian juga apakah memang bermanfaat untuk anak-anak, khususnya untuk Indonesia pastinya. Kita akan simak dan juga lanjut perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan Kak Nur dan juga Kak Neng. Kak Nur dan juga Kak Neng, ini kita ngomongin kalau dongeng kan identik sama anak-anak ya Kak ya. Biasanya kalau Hani tuh pernah nggak ya mendengarkan orang mendongeng? Bentar. Pernah nggak ya? Cuma kayak beberapa nggak bener-bener spesifik gitu, cuma ada waktu itu ada kegiatan acara, ada yang mendongeng dan aku nggak bener-bener secara sadar untuk mendengarkan begitu ya. Nah ini karena identiknya sama anak-anak, otomatis kan biasanya anak-anak responnya positif atau bagus gitu. Maksudnya responnya pasti, apalagi yang menarik ada kayak gini-gini nih kayak Iya, biasanya ada boneka, ada properti yang dilakukan atau digunakan gitu kan, anak-anak jadi seneng dan suka begitu. Nah ini kalau melihat atau menelisik di Banten sendiri nih Kak, di Banten atau khususnya di Kota Serang lah ya, Kakak juga kan di Kota Serang gitu, IDI Kota Serang, IGI Kota Serang, dan juga dari Kampung Dongeng Kota Serang juga gitu. Nah melihat antusiasme anak-anak hari ini di Kota Serang terkait mendongeng dan mendengarkan gitu, seperti apa sebelum kita melihat manfaat dari mendongeng sendiri? Antusias anak-anak sangat luar biasa ya Kak. Kemarin juga kita kebetulan di Agi sendiri mengadakan Isra Miraj. Nah melalui ada dongengnya juga. Walaupun kita memakai aplikasi Zoom, anak-anak itu antusias sebanyak 200 anak yang mengikuti. Wow. Iya luar biasa kan Kak. Jadi dongeng itu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap anak. Gitu Iya, selain tadi bahasa kita menyapai anak-anak itu memperbanyak kosakata, terus menambah imajinasi mereka, terus kedekatan antara guru dan anak atau orang tua dengan anak. Nah setelah itu dongeng juga kan memberikan pesan moral yang tidak menggurui Kak. Jadi secara tidak langsung anak-anak ini tuh tidak seperti ini, tidak seperti ini ya. Gitu. Iya, jadi pesan moralnya itu terdapat di dalam dongeng sendiri dia tersendiri. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah ini juga pemirsa, dilihat bahwa memang mendongeng juga memiliki banyak manfaat gitu ya. Tapi ini sebelum kita ke manfaatnya dongeng dan juga untuk anak Indonesia pastinya, Kak Nur dan juga Kak Neng ini merasakan perbedaan di masa pandemi dan juga masa sesudah pandemi. Sebelum dan juga setelah pandemi kan kita udah 1 tahun ya Kak ya. Dia udah 1 tahun, kita juga ini ya berduka lagi, misalnya berduka, sedih dan lain sebagainya karena emang situasinya seperti ini, tidak bisa secara langsung bertemu. Kan biasanya mungkin ya Kak Nur dan Kak Nur dan juga Kak Neng biasanya kalau mendongeng adalah di depan banyak anak-anak kan, secara langsung, itu kan pesannya sampai. Nah kemudian ketika tadi disampaikan bahwa walaupun secara Zoom meeting gitu ya, walaupun secara virtual gitu kan. Nah ini berarti perbedaannya mendongeng ketika sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi dari Kak Nur dan juga Kak Neng seperti apa Kak? Iya. Baik, kalau dari saya bicaranya tentang guru ya. Boleh. Guru juga ya benar. Iya, betul. Memang kalau sebelumnya kita kan ada kegiatan literasi itu ya, tatap muka tuh setiap hari bahkan ya, mendongeng di depan anak-anak. Tapi ketika ada pandemi, itu kan semua jadi tidak bisa melakukan tatap muka, tapi diganti dengan daring gitu kan. Jadi mau nggak mau bu guru pun harus bisa membuat sebuah video dongeng. Nah dari itu, jadi kita setiap minggu akhirnya kan ya kita share, kita masukkan ke dalam YouTube, terus kemudian di-share ya sama ke anak-anak. Tapi memang ada sedikit teknik juga sih ketika mendongeng secara langsung dan kemudian dari video gitu kan ya, seperti bagaimana cara menatap.
ya teknik-teknik untuk video gitu kan agak susah gitu kan. Perbedaannya sulit ketika daring. Ya ada beberapa kadang-kadang sih karena teknik saja sih pas videonya kepotong gitu kan. Harusnya kan segini itu kan tatap kan. Nah, biasanya kan sedada sampai sejengkal kepala gitu. Terus kemudian ketika berdialog juga membelokkan tokoh kita ke samping, ya, tidak selalu menatap kamera. Jadi ketika jadi narasi kita tatap kamera, seperti ini kan, tatap kamera gitu kan, halo gitu kan. Tapi ketika berdialog jadi tokoh kita ke samping seperti itu. Iya sih seperti teknik-tekniknya. Dan kalau untuk di IG sendiri, ini kan masa pandemi dengan adanya pembelajaran daring lewat internet. Tapi kan ada beberapa yang tidak bisa terjalin dengan internet, pasti ada sih. Pasti ada seperti beberapa, itu. ya. Jadi dari IG kemarin kebetulan sama Bunda Susi ya ke daerah pelosok lah, sebutin jadi ke sana ya. Nah, dan itu juga ternyata anak-anak di sana juga perlu edukasi tentang corona. Mereka nggak pakai masker. Iya, seperti itu. Jadi dengan dongeng juga kita ajarkan juga bagaimana tentang corona ini. Mereka masih belum terlalu paham. Iya, dan mungkin sudah tahu tapi seperti apa corona tidak tahu, nggak ngerti. Masih banyak yang seperti itu di pelosok kan. Makanya kita ke sana langsung gitu mengedukasi mereka tentang corona seperti dan lain-lainnya begitu ya. Tapi katakanlah ini menurut Kak Nur sampai atau tidak sih pesannya ketika Kak Nur perbedaannya biasanya langsung bertemu atau ketika sekarang kan pandemi secara virtual, pesannya sampai nggak ke anak-anak? Insya Allah. Karena mendongeng kan biasanya terakhirnya itu kita ada pesan yang disampaikan gitu dengan pertanyaan, dengan menonton. Dan memang tekniknya untuk anak-anak jangan terlalu lama dongengnya. Cukup 5 menit, maksimal 5 menit aja. Kan menonton itu aduh kayaknya capek gitu kan, bisa bosan. Ada juga tekniknya. Jadi nggak lebih dari 5 menit kita video. Seperti itu. Kalau Kak Neng sendiri pengalamannya ketika di masa sebelum dan juga sesudah perbedaannya apa nih Kak? Sangat signifikan. Ketika seperti apa? Iya, ketika memang tatap muka langsung kita bisa berinteraksi langsung sama anak ya. Nah, sekarang PR-nya adalah ketika pandemi sama kita juga menyampaikannya secara virtual. Kebetulan memang di sekolah juga kita membuat video pembelajaran terus di-share di YouTube dan linknya diberikan kepada orang tua. Nah, sebelum kita ke video pembelajaran diselingi dengan dongeng dulu. Ya, biar anak-anak itu menarik apa sih sebelum mereka belajar seperti apa nih kayak gitu kan, biar menarik mereka untuk belajar seperti itu, Kak. Terus sebelum mendongeng kan biasanya kita bawa boneka agar mereka senang ya, senang terlebih dahulu, baru kita menyampaikan video pembelajaran tersebut. Dan respon mereka juga pasti penasaran pasti nanyain. Ini kan namanya Pio ya? Iya Kak, aku namanya Pio. Tadi aku belum kenalan loh. Pio mau kenalan? Iya. Mau kenalan sama siapa? Sama kakak cantik. Sama kakak cantik. Coba kenalan, namanya siapa? Assalamualaikum. Salam. Kenalan. Boleh? Aku Pio. Aku Hani. Aku cantik kan Kak? Cantik banget. Cantik. Seperti itu. Iya, seperti ini. Jadi mereka juga penasaran. Kalau kita kan kebetulan selain membuat video pembelajaran, ya, terus kita mengadakan Zoom meeting juga. Jadi ketika memang kita belajar, kadang-kadang mereka nanya, si Vio-nya mana? Kayak gitu. Iya, mereka penasaran. Yang diingat Vio-nya. Oh gitu ya? Bayangkan yang diingetin ya? Iya, tapi kan dari situ kita menanyakan kemarin Vio itu menceritakan apa sih? Kayak gitu kan. Iya, jadi secara tidak langsung memang sampai juga. Sampai ya. Tapi insya Allah berarti pesannya sampai walaupun secara daring. Secara daring. Dongeng itu kan pesan yang tidak menggurui. Nah, seperti itu. Dongeng adalah pesan yang tidak menggurui. Iya, betul. Dan pernah coba kita nyuruh anak, ayo nak, jangan belajar. Harus rajin belajar. Kalau nggak belajar nanti nggak naik kelas. Yang ada anak bete. Kalau mendongeng, kayaknya lebih asik. Lebih asik, lebih enak didengar gitu ya. Masuk ke alam bawah sadar istilahnya. Jadi mereka tidak rileks, masuk ke otak sampai. Oke. Baik, melihat kondisi itu yang katakanlah tadi mendongeng itu pesan yang tidak menggurui dan lain sebagainya. Lalu menurut Kak Nur dan juga Kak Neng ini manfaat yang paling dirasakan gitu ketika memang katakanlah mendongeng untuk anak Indonesia khususnya, apalagi Provinsi Banten gitu, anak-anak di Provinsi Banten lah katakanlah, walaupun memang mereka antusias sekali kan, dilihat dari antusias sekali. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya untuk mendongeng itu, Kak? Boleh silakan Kak Nur. Iya, banyak sih manfaat yang disampaikan. Kita tadi sudah disampaikan sebelumnya ya, dari segi bahasa, terus kemudian
kelepatan, sosial emosional, nilai agama, moral. Oke. Itu semua bisa masuk, apapun bisa dengan cara dongeng. Anak nggak mau makan kita dongengin Dongengin aja. aja gitu ya. Anak susah belajar kita dongengin saja. Dan terakhir kemarin dari Kak Awam, pendongeng yang udah profesional ya, dengan Kak Ujan, itu sudah mulai masuk ke area TikTok. Karena anak-anak kan banyak apa nih Sekarang anak-anak sering sering buka. buka. Iya. Oh. Harus masuk ke situ. Masuk juga ke iya, oh, betul. gitu. Mengikuti ya Kak ya, Iya, mengikuti mengikuti. perkembangannya Iya, digitalisasi betul. sekarang begitu. Iya, kita harus pintar-pintar sekarang adaptasi dengan anak kita kan cari. Siap. Kalau Seperti Kak itu. Neng sendiri seperti apa? Apa ya dia? Tadi apa kan apa namanya melihat potensi anak kan pastinya tentunya benar banyak manfaat sekali. Tapi kalau manfaat yang dirasakan dari Kak Neng sendiri seperti apa? Kalau kita tuh memang satu ya lebih dekat sih sama anak. Wah. Terus pesannya juga sampai kan, untuk dari mendongeng itu sendiri. Terus emosional anak juga mulai terasa seperti mereka misalkan tidak boleh buang sampah sendiri. Kita kan kalau misalkan menyuruh anak-anak kadang-kadang bete ya. Bete, Ini kan benar. mereka udah kesadaran mereka sendiri bahwa kalau buang sampah itu pasti kalau ketika hujan pasti akan banjir seperti itu. Jadi mereka sudah mulai paham dari situ. Oke, baik ini kayaknya kita disuruh break dulu katanya. siap. Waktunya itu juga sudah mau habis, masih ada Oke. sekitar 15 menit lagi, kita break lagi ya. Iya, boleh. Baik, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Di segmen akhir ini masih bersama Kak Nur dan juga Kak Neng. Tadi juga di segmen 1 dan 2 kami sudah bahas sekali, banyak sekali membahas tentang dunia perdongeng gini. Ini mendongeng untuk anak Indonesia. Melihat itu, nih Hani penasaran juga, dan untuk diingatkan juga pemirsa untuk tetap tonton siaran kami di @sultantv.co, di official YouTube dan juga fanpage Facebook, atau juga Anda bisa langsung kunjungi website kami di www.sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Nanti juga ini bisa barangkali ada sosial media bisa dipromosikan ke teman-teman pemirsa Sultan TV gitu. Nah, untuk barangkali juga selain itu dari Kak Nur dan juga Kak Neng. Nah, ini sebenarnya kalau untuk anak, apa sih yang anak dapatkan ketika didongengkan gitu kan? Ini dari segi tadi sudah disampaikan dari segi manfaat yang lain. Kemudian ini ada manfaat apa yang anak dapatkan gitu. Selain tadi katakanlah Hani sudah beberapa kali mengambil kesimpulan bahwa tadi bisa kecerdasan anaknya, konsentrasi anaknya, kemudian juga banyak sekali untuk bahasa-bahasa dan lain sebagainya seperti itu loh ya. Ini apa yang didapatkan oleh anak ketika beliau ketika anak-anak gitu, maksudnya katakanlah mendengarkan dongeng. Ya. Yang pasti sih anak-anak biasanya lebih terhibur, mereka lebih rileks ketika mendengarkan dongeng, seperti itu. Terus kemudian mereka karena lebih sering bermain yang tidak terarah, sering main gadget seperti itu kan, kebanyakan kita dengan adanya dongeng, mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari situ. Terutama sih yang itu sih, yang sekarang lagi iya, dengan adanya gadget-gadget. Oke. Selain itu ada apa namanya ya? Ada hal yang paling mengena sekali gitu di hati anak, terhibur itu berarti ya? Iya. Kebetulan kita juga pernah ya, karena kita trauma healing. Nah, itu untuk anak-anak yang korban bencana kemarin yang di Lebak ya, korban banjir gitu. Kita datengin, aduh subhanallah, sedih banget. Iya, dari situ. Tapi anak-anak ya, merasa gitu. sangat terhibur ya. Iya, apalagi anak-anak sih sebenarnya yang kecil-kecil nggak begitu terpengaruh ya, mereka senang-senang aja gitu, kumpul gitu. Di base camp gitu ya, di camp penampungan gitu kan. Paling kita dengar dari cerita orang tuanya saja gitu. Tapi kemudian kita dongengin, mereka terhibur, kita kasih hadiah gitu kan, seperti itu. Ya alhamdulillah lah, setidaknya mengurangi mereka berbagi. Oke, baik. Nah, ini buat yang belum tahu bahwa tadi disampaikan bahwa manfaat mendongeng itu banyak sekali ya begitu ya. Dan baik itu dari sisi anak maupun dari kita sendiri gitu. Dari Kak Neng dan juga Kak Nurnya. Lalu ini masih banyak ketakutan dari para teman-teman ataupun mungkin dari para orang tua ataupun mungkin masyarakat, termasuk juga Hani kayaknya nggak tahu nih kalau nanti punya anak gitu kan, bisa tuh ya dongeng gitu, bisa nggak ya ngedongengin anak-anak sebelum tidur misalkan gitu kan. Pasti kan itu kan bentuknya juga sebenarnya bentuk mendongeng itu baik gitu untuk anak kan begitu ya, untuk kecerdasan anak, emosi anak dan lain sebagainya yang tadi disampaikan begitu. Lalu apa nih tipsnya untuk semua teman-teman pemirsa di rumah, untuk ibu-ibu yang mungkin masih belum berani untuk mendongengkan cerita kepada anak dan lain sebagainya, bagaimana tips dari masing-masing untuk agar sebenarnya dongeng itu baik gitu loh. Sebenarnya dongeng itu ini banyak sekali manfaatnya gitu. Seperti apa dari Kak Neng dan juga Kak Nur? Kalau dari Neng sendiri sih yang pertama, satu, orang tua mau ya yang tadi itu. Yang kedua, pahami isi cerita terlebih dahulu sebelum menyampaikan apa itu dongeng kepada anak. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan media seperti boneka, wayang, buku, kayak gitu kan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa digunakan. Nah, dari misalkan kita menggambar sendiri kan itu bisa dibuat media, Kak. Nah, anak menggambar anak-anak misalkan menggambar binatang atau menggambar orang. Nah, setelah itu kita bisa warnai, terus kita bisa buat wayang kalau jika di rumah tidak ada wayang, seperti itu. Bisa juga ya gambarnya bisa kita ceritakan ini gambar apa, seperti Aku sedang bermain bersama ayah dan bunda. Misalkan seperti itu. Nah, kita bisa gunakan itu. Dan yang selanjutnya kita bisa menggunakan intonasi, terus suara juga. Tipsnya kalau suara sih kita pada dasarnya sudah memiliki suara kecil, suara sedang dan suara besar. Suara kecil seperti anak kecil. Iya kak, ya Kak Hani seperti ini suaraku mirip anak kecil kan? Kalau suara sedang kan suara kita sendiri, ya seperti ini, seperti narator gitu kan.
pada suatu hari di sebuah hutan seperti itu, dan suara besar ya bisa contohkan seperti suara bapak-bapak. Oke lah anak-anak, seperti inilah suara bapak. Begitulah Kahani, mudah sekali kan untuk mendongeng asal kita mau. Nah, masih banyak lagi kalau misalkan sudah menguasai 3 suara itu, masih bisa kita olah seperti suara Doraemon. Hello, aku adalah Doraemon. Wah, suaraku seperti ini. Baling-baling bambu. Seperti itu. Dan masih banyak lagi suara yang lain. Seperti itu, Kak. Itu ya. Speechless ya. Oh, kalau dari Kak Neng, Kak Nur seperti apa? Kak Neng sudah sampaikan tadi banyak juga dari Kak Nur seperti apa? Apa tipsnya? Sama seperti Kak Neng, yang penting ada kemauan dulu. Minimal 5 menit aja dongeng itu setiap hari ya. Bagi orang tua juga atau guru segalanya jangan takut untuk tidak bisa mendongeng, karena alasannya kan saya nggak bisa bersuara, saya nggak bisa pakai boneka seperti itu kan. Dongeng itu nggak harus seperti itu, banyak macamnya, banyak media yang bisa digunakan ya. Bisa tanpa media pun dengan TV sendiri juga kita bisa melakukan dongeng. Terus kemudian dari buku yang ada seperti tadi, dari bahan-bahan yang ada seperti saya pernah nah ini contoh-contoh yang boneka kan ada banyak macamnya ya, ada yang dari boneka jari, kalau ini namanya boneka tangan, kemudian ini ada boneka besar, dan bahkan dari peralatan yang ada kita bisa ini sebenarnya botol bekas minuman, tapi kita gambarin pakai mata, hidung, ini kita bisa ini. Halo, namaku Boti. Wah, aku adalah botol minuman. Kamu suka minum air putih? Nah, seperti itu. Ini juga bisa dari daun, bahkan ya dari daun dibentuk itu kita jadi media seperti itu. Berarti semua media bisa bisa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan nggak bisa gitu. Kemudian untuk masalah cerita juga ya, ide itu bisa dari mana-mana ya. Bisa dari gelas, tadi ya seperti dari botol, bukan dari lingkungan sekitar itu bisa. Dari suasana hati Dari yang sekarang. Seperti dari pengalaman masa kecil misalnya, dulu ya ibu tuh walaupun ibu anak perempuan, ibu tuh suka main layangan, bisa aja mengalir cerita gitu. Ya seperti itu. Yang penting mau bercerita aja ya, nggak usah harus yang susah-susah, karena kalau ngeliat pendongeng yang memang profesional, jadi dongeng itu ada 3 macam ya. Ada antara anak dengan orang tuanya, itu kan bisa kan langsung orang tua saja. Benar. Terus kemudian guru dengan muridnya. Nah, kita kan di sekolah kan, dengan guru kita bisa pakai media boneka tangan gitu kan. Langsung dengan anak yang 10 atau 15 yang banyak ya gitu. Seperti itu, bisa seperti itu. Terus kemudian ada juga yang dongeng emang untuk pertunjukan. Ya, itu yang untuk entertain, hiburan. Itu memang di atas panggung. Mereka harus dengan banyak ratusan anak bahkan ribuan, itu harus menarik perhatian. Bagaimana caranya? Makanya pakai boneka yang besar dengan atraksi sulap, dengan berbagai macam suara seperti itu sebenarnya. Iya, makanya kan jadi aku nggak bisa seperti Kak itu berdongengnya, jadi nggak mau dongeng. Padahal apapun itu bisa dilakukan sebenarnya ya. Yang penting intonasinya saja. Yang penting ada interaksi ke anak. Anak interaksi ya. Iya, dengan orang tua ditanya jangan kita dongeng aja sendiri, ntar anak-anak kabur. Iya, asik sendiri ya. Interaksi aja, interaksi ke anak, jadi senang seperti itu. Sip, wah ini hari banyak sekali nih yang didapat. Terima kasih nih Kak Neng dan juga Kak Nur nih, luar biasa. Nah ini kan besok ini hari dongeng sedunia nih Kak. Ya kan, hari dongeng sedunia. Sedunia ada nasional, ada sedunia gitu ya. Ada sedunia juga. Nah ini di momen hari dongeng sedunia nih Kak Nur dan juga Kak Neng, kira-kira apa sih yang diharapkan untuk anak Indonesia kira-kira? Silahkan, siapa dulu nih? Boleh. Harapan kita satu, mulailah mendongeng mulai dari sekarang ya Bun. Ya. Nah, jangan pernah takut tidak punya media, takut tidak memiliki suara yang berbeda-beda. Yang penting satu, mau. Nah, karena kenapa? Dia mendongeng sangat baik untuk anak-anak. Sangat baik untuk karakter tumbuh kembang mereka, bahasa mereka, emosional mereka. Terus dan mendekatkan diri kepada anak-anak seperti itu. Jangan lupa tipsnya mulai dari sekarang. Ayo mendongeng. Siap. 5 menit harus disampaikan ya kepada anak-anak. Ke anak-anak 5 menit gitu. 5 menit. Bahkan kan
katanya kalau ada janin dalam kandungan pun kita sudah mulai harus bercerita, ya, harus bercerita, ngobrol, katanya ya. ngobrol, Dilus. dilus-elus karena kenapa ya janin pun sudah bisa merespon gitu kan, sudah bisa mendengar seperti itu. Oke. Bahkan bayi yang sudah lahir pun harus kita dongengkan, Gitu ya, iya, mendengar interaksi mendengar gitu ya. interaksi. Oke, sip. Ada lagi Kak? Sudah. Sudah. Kalau harapannya dari Kak Nur sendiri apa nih untuk anak-anak Indonesia dan untuk terkait perdongengan lah? Ya sekarang kan kita zaman sudah maju, teknologi sudah maju, akses pun mudah didapatkan. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bisa mendongeng gitu. Apalagi tahu bahwa mendongeng itu sangat penting sekali. Nah seperti itu. Jadi kita itu bisa belajar, boleh dari YouTube, dari manapun kita. Banyak sumber ya. Banyak mendongeng gitu kan. Memang apalagi dengan adanya kita gerakan literasi ya harus ayo kita membaca gitu, mendongeng seperti itu. Jadi harapannya ya semuanya bisa menikmati dongeng dan kita pun bisa mengedukasi anak-anak melalui dongeng seperti itu. Baik, luar biasa. Ada lagi Kak? Sudah? Sudah, oke. Selain itu mungkin sebelum kita tutup juga karena masih ada waktu sekitar 4 menitan lah, 3 menit dan 4 menitan. Lumayan deh, lumayan. Barangkali nanti Hani pengen lihat juga Kak Nur bisa sampaikan closing statement menggunakan ininya, medianya. Kak Nur juga Kak Neng. Bukan gue dongeng berarti. 5 menit, iya baik. Iya boleh, silakan Boleh, Kak Nur juga nanti bisa menggunakan medianya, closing statementnya. Baik itu apapun ya. Closing statement itu bisa boleh disampaikan apa aja, mungkin menjadi titik berat perbincangan kita hari ini atau catatan penting, atau mungkin juga barangkali bisa pesan untuk teman-teman, untuk pemirsa, untuk pemerintah, untuk stakeholder, atau apa aja, mau kata-kata mutiara, mau apapun, karena ini acaranya bebas untuk Kak Nur dan juga Kak Neng. Jadi ini di closing statement terakhir disilakan menggunakan medianya masing-masing. Silakan, siapa dulu? Enggak. Enggak, Kemarin yang mau dongeng Kak Nur. Karena closing statement bukan dongeng. Dongeng kan 5 menit ya, closing statement silakan menggunakan. Iya. Oke, baik. Oke, teman-teman, ya suatu hari seekor monyet menaik ke pohon kelapa. Di dekatnya terdapat 2 awan. Yang pertama adalah awan kencang dan yang kedua adalah awan badai. Nah, mereka pun bertaruh bagaimana supaya bisa menjatuhkan monyet tersebut ke bawah. Yang pertama awan kencang pun bertiup. Iya, awan bertiup. Ya teman-teman bisa tangannya kita ikutin ya gerakan meniupnya. Ternyata monyetnya tidak jatuh. Wah, ternyata aku tidak bisa menjatuhkan monyet tersebut, kata awan kencang. Kemudian awan badai pun sekarang giliran maju. Oh, aku akan menjatuhkan monyet tersebut dalam hitungan 3 detik. Kemudian awan badai pun mulai bertiup. Kita ikuti lagi teman-teman ya. Sambil bergoyang-goyang kita ikuti. 1, 2, 3. Ternyata monyetnya pun tidak jatuh. Oh, aku gagal. Ternyata monyetnya sakti ya. Ternyata monyetnya sakti. Singgokan kali ya. Di dekatnya ternyata ada orang yang kecil. Teman-teman, aku boleh nggak ikutan meniup monyet itu? Aku saja angin topan badai tidak bisa menjatuhkan, apalagi kamu awan kecil. Tapi aku mau coba, boleh ya? Akhirnya awan kecil pun meniup. Dia mulai meniup. Ikutin juga teman-teman ya. Dia meniup dengan sangat pelan. Perlahan. Akhirnya monyet itu pun mengantuk. Dan tiba-tiba monyet itu ternyata jatuh. Wah, dan pemenangnya adalah awan kecil atau awan yang bertiup dengan angin sepoi-sepoi. Ya, bagus ceritanya. Nah, jadi teman-teman ya, kita kalau untuk menang itu tidak harus bagus, tidak harus menjadi hebat ya. Dengan kelemahan kita, dengan kekurangan yang ada kita miliki, potensi yang miliki, kita harus tetap berusaha
Ya, yang penting kita akhirnya bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Yeay. Seperti itu. Wah, keren sekali. Oke, Kak Nur. Nah, oke, closing statement-nya sekarang dari Kak Neng. Ini Hani mau denger juga sudah bawa boneka besarnya. Silahkan Kak Neng. Aku kan cuma ikutan enggak. Aku dongeng. Hah? Oh, ya sudah. Pio, kita mau mendongeng. Pio mau mendengarkan ceritanya? Wow. Benar ya? Oke. Nah, pada suatu hari di sebuah peternakan terdapat seekor bebek yang sedang bersedih. Itu kan suara bebek. Bukan, itu kan suara ayam. Kenapa suara bebek, Kak? Bukan, ikut di peternakan kan banyak ini, Pio. Banyak apa? Banyak binatang. Ada apa saja di peternakan? Bebek, Ya, bebek. Terus? ayam, Ya, ayam. Apa lagi? kambing. Ya, kambing. Terus apa lagi? Itu tuh yang suaranya ma. Oh, apa coba? Sapi. Oh iya, di sebuah peternakan terdapat seekor bebek yang sedang bersedih. Aku sedang sedih, teman-teman. Katanya suara aku jelek. Kata manusia suara aku cerewet. Aku itu menyebalkan. Tapi kan sebenarnya aku itu imut, lucu, dan mengemaskan. Benar tidak, teman-teman? Kata siapa orang suaranya selalu kayak gitu jelek tau. Shh, Pio, dengarkan dulu sebentar. Ya sudah deh. Oke. Nah, akhirnya si bebek pergi ke sebuah hutan. Sambil dia bersedih, teman-teman. Aku harus gimana ya? Aku akan buktikan deh kepada manusia kalau suaraku mirip seperti Ayu Ting Ting. Di mana? Sudah aku capek. Aku mau mencari apa ya di sini ya, supaya aku menjadi kebanggaan orang-orang deh, biar orang-orang atau manusia itu tidak mengejek aku lagi. Padahal kan aku imut, lucu, dan menggemaskan. Kata siapa orang jelek. Shh, gak boleh seperti itu, Pio. Tidak boleh mengejek, ya, oke? Iya deh, maaf Kak. Teman-teman maaf ya. Ya, oke. Nah, pada suatu waktu si bebek bertemu dengan seekor macan. Dan si bebek pun kaget. Suara siapa itu? Begitu gagah dan menggemaskan. Tidak menggemaskan sih sebenarnya, takut aku. Aduh, aku mau seperti itu suaranya agar aku ditakuti oleh manusia. Akan aku cari sumber suaranya. Lalu si bebek mencari sumber suara itu, dan ternyata itu adalah suara si macan, teman-teman. Nah, halo macan, perkenalkan aku bebek. Macan, bolehkah aku seperti suara kamu? apa untungnya kamu seperti aku, suaranya badan kamu saja kecil. Tapi macan, aku pengen suaranya seperti kamu agar orang-orang itu takut pada aku. Tidak boleh, kamu itu seekor bebek. Ayolah macan, aku mau seperti kamu. Ayo tolong ajari aku macan, agar suaraku bagus seperti kamu dan gagah. Apa untungnya aku mengajari kamu, badan kamu saja kecil. Kamu tidak akan, kalau aku makan, kamu tidak akan mengenyangkan perutku. Ayolah, nanti kalau kamu mengajariku, kamu punya pahala loh dari Allah. Akhirnya si macan berpikir sejenak, teman-teman, untuk membercandai si bebek. Baiklah, aku akan mengajarimu. Suara, sekarang ikuti aku. Sekarang macan? Enggak, tahun depan. Ya iyalah, tahun depan. Ya udah aku pulang dulu. Enggak lah, sekarang.
Sekarang coba naik ke pohon. Naik ke pohon? Gimana caranya? Ya pakailah, kamu kan punya sayap. Kamu terbang sana. Iya, aku lupa. Akhirnya si bebek naik pohon, teman-teman. Nah, setelah itu kata si macan seperti ini. Ayo, sekarang ikuti gerakan aku. Tarik napas pelan-pelan, busungkan dada seperti ini, dan keluarkan suara yang sangat keras. Hang! Lalu si bebek itu mengikuti, teman-teman. Si bebek membusungkan dada dan keluarlah suara. Kok suaranya malah jadi suara ayam sih? Iya. Lalu si bebek komplain kepada macan. Macan, kenapa suaraku jadi bebek? Kenapa suaraku jadi ayam? Aku kan mau jadi suara seperti kamu. Itu baru percobaan. Kata siapa, teman-teman? Kata si macan. Itu baru percobaan. Sekarang kamu turun dari atas pohon. Ikuti gerakan aku. Benar ya macan ya. Sekarang aku mau jadi suara seperti kamu. Sekarang tidak bercanda kan? Tidak. Sekarang turun. Oke. Akhirnya si bebek turun dari atas pohon. Sekarang si bebek mengikuti gerakan si macan. Angkat. Sekarang kaki diletakkan di mana, teman-teman? Ya, di atas bumi. Ya, angkat kakinya 2 dan 2 lagi di bawah. Lalu si bebek komplain. Aku kan cuma punya 2 kaki. Aku kan seekor bebek. Mana bisa aku punya 4 kaki? Itu aja kok repot. Pakai saja sayapmu yang 2. Iya ya. Aku kan punya sayap 2. Ya sudah, ayo ikuti saya. Tarik napas dalam-dalam, busungkan dada, dan keluarkan suara yang sangat besar. Lalu si bebek pun mengikuti gerakan si macan. Tiba-tiba suaranya malah berubah jadi suara. Aduh, macan. Itu kan suara kambing. Suara tetanggaku yang di peternakan. Mana saya tahu. Saya kan seorang macan. Lah kamu, masa bebek mau jadi suara macan? Emang bisa? Iya sih ya. Gimana ya? Akhirnya terdengar suatu tembakan, teman-teman. Suara tembakan yang di hutan. Macan dan bebek pun kaget. Akhirnya mereka lari ketakutan. Si macan pun terbirit-birit dan si bebek pun ketinggalan oleh macan. Untung saja aku tidak tertembak. Kalau saya tertembak, gimana aku pulang? Nanti mama papa di rumah nyariin. Aku nggak mau deh belajar suara seperti macan lagi. Lebih baik aku jadi bebek saja. Aku harus bangga menjadi bebek. Aku harus bangga menjadi diri sendiri. Walaupun suaraku jelek, katanya menyebalkan, tapi kan aku imut, lucu, dan menggemaskan. Benar kan teman-teman? Sebaiknya aku bersyukur kepada Allah. Allah telah menciptakan kekurangan dan kelebihan seperti ini. Aku kan lucu, jadi aku harus bersyukur. Walaupun si macan gagah dan berani, dia selalu diburu oleh manusia. Ya sudahlah, aku mau pulang saja ke kandang. Ya Allah, maafkan aku ya. Aku tadi putus asa. Aku tidak mensyukuri atas nikmat-Mu. Sekarang aku mau bersyukur saja. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya si
si bebek kembali lagi ke peternakan. Nah, pesan moralnya kita harus bersyukur, kita harus bangga menjadi diri sendiri. Kita tidak boleh melihat kekurangan diri sendiri. Lebih baik kita fokus dengan kelebihan diri sendiri. Kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Kita harus sama-sama bersyukur ya, karena setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan. Luar biasa, keren banget. Kaneng dan juga Kanur. Alhamdulillah, ini ternyata waktunya sudah cukup habis juga. Ya, menghabiskan waktu ya. Padahal masih pengen banyak ngobrol nih, Iya, jangan nanti deh. pertanyaan kalian barangkali nanti bisa hadir lagi ke sini. Jangan kapok Kanur dan juga Kaneng. Insya Allah. Terima kasih Terima banyak. kasih, sama-sama. Terima kasih sudah dari Sultan TV. Terima kasih. Sama-sama. Jangan kapok, semoga nanti lain waktu kalau ada kesempatan lagi bisa hadir lagi di sini. Amin. Amin. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga bisa bermanfaat tentunya. Amin. Untuk teman-teman di rumah, untuk teman-teman di sini, dan untuk Hani pastinya. Iya. Hani banyak sekali informasi dari Kanur dan juga Kaneng. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, baik pemirsa juga, terima kasih sudah menyaksikan bincang hari ini, edisi hari ini. Tentu saja hari Jumat edisi hari ini, dan jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah dan dua narasumber Hani, ada siapa? Kaneng. Dan Kanur, salam Ceria. Kita punya salam ceria. Baik, kami berdua pamit undur diri bertiga. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Yeay.